Halo teman-teman semuanya, pada hari ini kita akan masuk ke materi baru yaitu materi mengenai standar costing. Nah, di sini kita akan langsung membahas ke problemnya aja. Untuk teorinya teman-teman bisa nonton di video yang udah saya share linknya kemarin. Nah, jadi hari ini kita akan membahas problem 5 dan problem 7. Nah, untuk problem 5 sendiri teman-teman bisa lihat di modul di halaman 8. Nah, jadi kita mulai aja. MTD Box adalah perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 2017 dan bergerak di bidang pembuatan kotak musik. Biaya standar untuk memproduksi kotak musik adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada informasi-informasi mengenai biaya standar yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi kotak musik. Sedangkan di poin yang bawah ini adalah informasi aktual yang terjadi selama bulan Juli 2019. Lalu di sini kita diminta untuk menghitung nilai material variance dan labor variance beserta jurnal pencatatan variance hingga ke cost of goods sold, serta hitungan nilai variable overhead variance dan fixed overhead variance. Nah, jadi yang pertama kan kita kerjakan adalah material variance, di mana material variance itu terdiri dari material price variance dan juga material usage variance. Nah, di sini untuk mencari material price variance, kita harus menghitung actual quantity purchase dikali dengan actual price, atau yang sebenarnya dikeluarkan. Nah, untuk poin yang actual ini, berarti kita lihat di poin yang bawah ini. Nah, ini ada informasi ini ada di poin nomor 2. Triplek yang dibeli selama bulan Juli sebanyak 1.200 meter persegi dengan harga 25.000 per meter persegi. Pada awal bulan Juli dan Agustus, persediaan triplek diketahui sebanyak 200 meter persegi dan 225 meter persegi secara berurut. Nah, berarti di sini kita bisa langsung masukin aja. Actual quantity purchase-nya berarti adalah 1.200 meter. 1.200 meter dengan harga 25.000 per meter. Nah, di sini kita bisa masukin langsung 1.200 dikali dengan 25.000. Maka kita dapat di sini 30 juta. Lalu di sebelahnya ini adalah actual quantity purchase dikali dengan standard price. Nah, actual quantity purchase berarti ini adalah 1.200 juga dikalikan dengan standard price-nya, di mana standard price itu kita lihat di biaya standar. Di poin pertama, setiap satu kotak musik membutuhkan 0,8 meter persegi triplek dengan harga 22.000 per meter persegi. Nah, berarti ini adalah biaya standarnya atau standard price-nya. Nah, kita masukkan di sini adalah 22.000. Jadi, di sini kita bisa dapat hasilnya 26.400.000. Nah, sekarang kita mau menghitung variance antara kedua ini. Nah, untuk menghitung variance-nya berarti kita selisihkan aja. Maka kita dapat di sini 3.600.000 untuk material price variance. Nah, sekarang kita lihat lagi apakah ini favorable atau unfavorable. Nah, berarti sekarang kita lihat di sini actualnya atau yang sebenarnya kita keluarkan pada bulan ini itu lebih besar dibandingkan apa yang kita estimasikan atau yang kita budgetkan di sini. Nah, berarti karena yang kita keluarkan lebih banyak, berarti ini akan kita sebut variance ini adalah unfavorable. Nah, sekarang kita mau menghitung yang kedua yaitu material usage variance. Nah, material usage variance sendiri ini adalah selisih antara actual quantity used dikali standard price dengan standard quantity used dikali dengan standard price. Nah, untuk mencari actual quantity used, ini kita harus menghitungnya dari informasi yang nomor 2 itu yang udah dikasih tahu. Nah, di sini di informasi aktual nomor 2, itu dikasih tahu kalau misalkan triplek yang dibeli selama bulan Juli itu sebanyak 1.200. Lalu, pada awal bulan Juli dan Agustus, persediaan triplek diketahui sebanyak 200 meter persegi dan 225 meter persegi secara berurut. Berarti, pada awal bulan Juli itu adalah beginning di bulan ini. Karena sekarang kita di bulan Juli. Berarti, pada awal bulan Juli itu adalah beginningnya sebanyak 200. Lalu kita beli lagi sebanyak 1.200. Itu yang kita purchase 1.200. Lalu endingnya adalah berarti awal bulan Agustus. Awal bulan Agustus berarti adalah akhir bulan Juli. Maka kita masukkan di sini ending adalah 225. Nah, maka setelah itu kita akan dapat untuk DMUs-nya itu adalah beginning ditambah dengan purchase dikurang dengan ending. Maka kita dapat DMUs-nya adalah 1.175. Nah, ini kita masukkan di sini actual quantity use berarti 1.175 dikalikan dengan standard price-nya.
standard price ya, berarti kita lihat di bagian biaya standar. Di sini biaya standar itu setiap satu kotak musik membutuhkan 0,8 meter persegi triplek dengan harga 22.000 per meter persegi. Nah, berarti di sini biaya standarnya adalah 22.000. Di sini kita masukin 22.000. Nah, maka di sini kita dapat untuk hasilnya adalah 25.850.000. Nah, sekarang kita mau menghitung standard quantity use dikali dengan standard price. Nah, ini sebenarnya untuk memudahkan, teman-teman bisa list dulu apa aja informasi yang dikasih tahu di soal. Misalkan kayak actual price. Actual price ini kan tadi kita tahu nih bahwa ini adalah 25.000. Nah, teman-teman bisa tulis di sini. Biar nanti untuk masukin ke rumusnya ini lebih gampang. Nah, actual quantity purchase juga tadi kita tahu bahwa itu adalah 1.200 ya dari sini. Itu 1.200. Terus untuk standard price tadi yang barusan kita cari yaitu 22.000. Actual quantity use adalah yang barusan kita cari juga, ini adalah 1.175. Nah, standard quantity use ini kita bisa lihat dari mana? Kita lihat di soal nih. Di biaya standar ini dikasih tahu bahwa setiap satu kotak musik membutuhkan 0,8 meter persegi triplek. Nah, sekarang kita lihat nih. Satu kotak musik itu membutuhkan 0,8 meter persegi triplek. Kita pada bulan ini memproduksi berapa banyak unit. Nah, di sini ternyata dikasih tahu kalau jumlah kotak musik yang diproduksi pada bulan Juli sebanyak 600 unit, yakni sebesar 60% dari kapasitas produksi MTD Box. Nah, terus kita sekarang kan mau tahu nih yang diproduksi berapa. Nah, di sini dikasih tahu yang diproduksi 600. Sekarang kita mau cari standar quantity use-nya. Nah, berarti perusahaan kan udah menetapkan dia akan memproduksi 600 unit. Nah, 600 unit ini kita kalikan dengan kebutuhan kotak musik setiap unitnya, yaitu 0,8. Berarti di sini kita bisa menghitung standard quantity use dengan 0,8 atau kebutuhan tiap kotak musik dikalikan dengan berapa banyak kotak musik yang kita produksi. Di sini adalah 600. Maka kita bisa langsung kalikan. Kita dapat standard quantity use-nya adalah 480. Nah, ini standard hour dan standard rate ini nanti buat kita menghitung direct labor. Jadi sekarang kita sampai sini dulu, kita masukin ke rumus yang ini. Nah, sekarang kita udah tahu standard quantity use-nya adalah 480. Lalu kita kalikan dengan standard price-nya, di mana standard price-nya tadi kita udah tahu 22.000. Nah, kita langsung masukin 22.000. Nah, maka untuk hasilnya kita dapat 10.560.000. Nah, ini ada perbedaan, pasti ada varians berarti. Kita lihat perbedaannya, berarti kita selisihkan. Maka kita dapat 15.290.000 untuk material usage variance. Nah, sekarang kita mau tahu nih, variance ini favorable atau unfavorable. Kita lihat lagi. Yang kita keluarkan sebenarnya di sini, yang actual quantity use dikali dengan standard price, ini itu lebih besar dibandingkan apa yang kita estimasikan di sini. Kalau dia lebih besar, berarti yang kita keluarkan itu kan lebih besar. Nah, berarti ini tidak akan menguntungkan bagi perusahaan. Karena dia tidak menguntungkan, maka kita catat di sini adalah unfavorable. Nah, selanjutnya kita mau menghitung labor variance. Nah, untuk labor variance di sini, kita akan menghitung labor rate variance ini dan juga labor efficiency variance di sini. Nah, sekarang untuk labor rate variance, berarti kita harus menghitung dulu actual hour dikali dengan actual rate-nya. Nah, di soal ini, actual hour-nya itu udah dikasih tahu di soal bahwa actual hour-nya adalah 1.500 jam di sini. Actual rate-nya juga dikasih tahu di poin ini juga, bahwa perusahaan membayar Rp16.000 per jam untuk setiap pekerja pabriknya, di mana berdasarkan perhitungan jam kerja. Nah, pekerja telah bekerja selama 1.500 jam. Berarti ini kita bisa langsung masukin aja, ini adalah 1.500, yaitu actual hour-nya, dikali dengan rate-nya, 16.000. Nah, maka kita dapat di sini adalah 24 juta. Nah, sekarang kita menghitung yang actual hour dikali dengan standard rate. Actual hour-nya masih sama, yaitu 1.500 jam dikali dengan standard rate.
Nah, standard rate di sini itu kita lihat di yang biaya standar. Nah, di sini kasih tahu bahwa biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk mengerjakan 1 unit kotak musik adalah Rp20.000 per jam, di mana 1 kotak musik memerlukan waktu pengerjaan 105 menit. Nah, berarti di sini standar rate-nya adalah Rp20.000. Maka kita bisa masukin di sini Rp20.000. Nah, maka kita akan dapat hasilnya 30 juta. Nah, sekarang di sini kita mau cari labor rate variance. Berarti kita hitung selisihnya. Nah, sekarang ini kita selisihkan aja. Maka kita dapat di sini labor rate variance-nya adalah 6 juta. Nah, jadi di sini kita lihat lagi nih. Yang kita keluarkan ternyata lebih kecil daripada apa yang kita estimasikan. Kalau yang kita keluarkan lebih kecil, berarti ini menguntungkan perusahaan dong. Karena kan cost yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan apa yang seharusnya atau apa yang dibudgetin. Nah, karena ini dia lebih kecil, berarti ini menguntungkan bagi perusahaan. Kita catat dia sebagai variance yang favorable. Sini. Oke. Nah, selanjutnya kita menghitung standar tower dikali dengan standar rate. Kita tadi udah tahu standar rate-nya 20.000, tapi kita nggak tahu nih standar towernya berapa. Nah, sekarang kita bisa menghitung standar towernya. Nah, untuk standar tower di sini, gimana cara ngitungnya? Tadi kan perusahaan ini bilang nih di biaya standarnya kalau 1 kotak musik ini memerlukan waktu pengerjaan 105 menit. Berarti untuk satu unit kotak musik itu pengerjaannya 105 menit. Berarti kan standar hour di sini adalah total secara keseluruhan. Berapa jam kerja yang terjadi itu untuk membuat 600 kotak musik. Karena kita kan di sini jumlah kotak musik yang diproduksi adalah 600 unit. Nah, berarti di sini caranya adalah kita jadiin dia ke jam ya. Berarti di sini 105 menit itu kita bagi dengan 60 karena 1 jam 60 menit. Terus kita kalikan dengan unit yang kita produksi, yaitu sebanyak 600 unit. Nah, maka kita dapat standar hour di sini adalah 1050 jam. Nah, lalu untuk standar rate-nya, ini kita bisa masukkan standar rate-nya adalah 20.000 tadi. Nah, jadi sebenarnya ini tuh sifatnya list ini tuh nggak wajib. Ini untuk mempermudah aja, kalau misalkan teman-teman mau buat boleh, tapi kalau nggak mau dibuat juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, berarti ini standar hour bisa kita masukkan di sini, yaitu 1050 dikalikan dengan rate-nya yaitu 20.000. Kita masukkan di sini 1050 dikali dengan 20.000. Nah, maka kita dapat yang standar hour dikali standar rate ini adalah 21 juta. Ini ada selisih. Kita lihat lagi selisihnya berapa. Nah, selisihnya adalah 9 juta. Dimana 9 juta ini adalah labor efficiency variance. Nah, labor efficiency variance ini, kita lihat lagi nih, yang mana yang lebih besar. Ternyata yang sebenarnya lebih besar dibandingkan apa yang kita estimasikan di sini. Nah, karena yang sebenarnya lebih besar, berarti ini kita catat sebagai unfavorable. Tuh. Nah, selanjutnya ini adalah variable overhead variance. Nah, ini jurnalnya nanti kita buatnya di terakhir aja. Sekarang kita menghitung variable overhead variance dulu. Nah, untuk variable overhead variance ini mirip sama direct labor. Rumusnya pun masih sama. Jadi sekarang kita mencari actual hour dikali dengan actual rate-nya. Nah, di sini dikasih tahu di soal bahwa biaya overhead dibebankan berdasarkan tenaga kerja langsung dengan rate 15.000 per jam. Nah, berarti biaya overhead yang dibebankan ini itu tuh berdasarkan tenaga kerja langsung. Berarti actual hour-nya, standard hour-nya, semua akan mengikuti hour-nya si direct labor. Jadi sesuai dengan direct labor hour gitu. Sekarang berarti actual hour-nya itu akan kita samakan dengan yang direct labor karena katanya dibebankan berdasarkan tenaga kerja langsung. Berarti actual hour di sini akan sama dengan yang direct labor hour, yaitu 1.500. Nah, untuk actual rate-nya sendiri, ini kita lihat di
poin ketiga, di informasi aktual poin ketiga, yaitu variable overhead rate ditemukan sebesar 8.000 per jam. Berarti di sini kita bisa menghitung bahwa actual hour-nya 1.500, kita kalikan dengan rate-nya 8.000. Nah, maka di sini kita dapat 12 juta untuk actual hour dikali actual rate. Lalu di sini actual hour dikali dengan standard rate. Actual hour adalah 1.500, kita kalikan dengan standard rate-nya yang tadi di biaya standar. Poin kedua yaitu 15.000. Berarti kita masukkan di sini 15.000. Kita kalikan, kita dapat hasilnya 22.500.000. Nah, ini ada perbedaan, kita catat lagi selisihnya berapa. Nah, di sini selisihnya adalah 10.500.000. Ini kita sebut sebagai variable overhead rate variance. Nah, ini kita lihat lagi, ternyata yang aktualnya lebih kecil. Yang aktual lebih kecil daripada yang kita estimasikan. Berarti yang kita keluarkan sebenarnya itu lebih kecil dengan apa yang kita estimasikan. Berarti ini kita catat dia sebagai variance yang favorable. Nah, selanjutnya di sini adalah standard hour dikali dengan standard rate. Nah, untuk standard hour dikali dengan standard rate, berarti standard hour-nya itu juga mengikuti direct labor hour, di mana itu adalah 1.050 jam. Dikalikan dengan standard rate. Standard rate tadi 15.000. Berarti kita masukkan 15.000. Terus kita kalikan. Nah, maka kita dapat di sini 15.750.000. Di sini ada selisih, kita hitung lagi selisihnya adalah 6.750.000. Ini adalah variable overhead efficiency variance. Nah, kita lihat lagi di sini bahwa ternyata yang terjadi sebenarnya itu lebih besar dibandingkan apa yang kita estimasikan. Berarti di sini ini adalah variance yang unfavorable. Oke, selanjutnya adalah fixed overhead variance. Nah, fixed overhead variance sendiri terdiri dari dua, yaitu fixed overhead spending variance dan juga fixed overhead volume variance. Nah, di sini kita mau menghitung dulu actual FOH-nya ini berapa. Nah, kita bisa lihat di informasi aktual poin ketiga. Di sini variable overhead rate ditemukan sebesar 8.000 per jam, di mana perbandingan antara variable overhead dan fixed overhead adalah 1:2. Berarti dari sini kita tahu, kalau harga variable overhead rate ini adalah 8.000 per jam, berarti untuk fixed overhead berarti tinggal kita kalikan 2, karena perbandingannya tadi 1:2. Berarti 2/1 dikali 8.000 atau 16.000. 16.000 ini adalah fixed overhead rate-nya untuk aktualnya. Berarti kita nanti tinggal mengalihkan 16.000 dikalikan dengan 1.500. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau ngitung langsung pakai perbandingannya juga bisa. Berarti di sini adalah untuk fixed overhead itu kan ada 2. Untuk variable overhead itu adalah 1. Nah, terus bisa kita langsung kalikan dengan actual actual cost-nya itu atau biaya yang sebenarnya terjadi gitu untuk variable overhead, yaitu 12 juta. Nah, berarti di sini bisa langsung 2/1 dikalikan dengan 12 juta. Maka kita dapat hasilnya 24 juta. Nah, kalau teman-teman mau pakai cara yang tadi, yang 16.000, itu juga bisa. Nih, hasilnya akan sama aja. Berarti 16.000 atau yang tadi 2/1 dikali 8.000 dikalikan dengan actual hour-nya 1.500. Nah, hasilnya akan sama ya, 24 juta juga. Jadi ini sebenarnya terserah teman-teman mau pakai cara yang mana, karena hasilnya akan sama aja. Nah, selanjutnya di sini kita mau menghitung FOH budgeted. FOH budgeted ini kita dikasih tahu di soal bahwa di biaya standar ini dikasih tahu bahwa nilai fixed overhead sebesar 12 juta untuk periode ini. Karena ini ada di bagian biaya standar, berarti ini kita masukkan ke yang budgeted, yaitu 12 juta. Nah, sekarang kita mencari variansi dulu di sini. Variansinya adalah berarti kita selisihkan antara actual FOH dengan FOH budgeted. Maka kita dapat 12 juta untuk fixed overhead spending variance. Nah, di sini kita lihat lagi kalau di sini tuh actualnya lebih besar dibandingkan yang kita budgetin. Berarti ini kita catat sebagai unfavorable. Karena yang kita keluarkan sebenarnya lebih besar. Nah, lalu di sini
FOH budgeted itu adalah 12 juta. Di mana 12 juta ini itu adalah untuk capacity production-nya. Karena kan kita tahu kalau misalkan FOH budgeted itu adalah capacity dikali dengan standard rate. Nah, berarti di sini kita harus cari tahu dulu berapa kapasitinya. Kapasitinya ini kita bisa lihat dari informasi aktual di poin yang pertama. Jumlah kotak musik yang diproduksi pada bulan Juli sebanyak 600 unit, yakni sebesar 60% dari kapasitas produksi MTD Box. Nah, berarti 600 unit ini adalah 60% dari kapasitas produksinya. Berarti kapasitas produksinya adalah 100%-nya. Atau bisa dikalikan 600 dibagi dengan 60%. Nah, maka kita dapat kapasitinya adalah 1000. Nah, kapasitinya adalah 1000 unit. Nah, sekarang kita mau cari standar rate untuk fixed overhead ini berapa? Nah, jadi caranya gimana? Karena kan tadi kita tahu di sini kalau fixed overhead budgeted ini rumusnya adalah capacity dikali dengan standard rate. Nah, jadi di sini kita menghitungnya untuk mencari rate-nya berarti FO budgeted-nya kita bagi dengan capacity-nya, yaitu 1000. Maka kita dapat rate-nya adalah 12.000. Nah, untuk FOH apply to WIP ini kita menghitung berapa banyak yang diproduksi perusahaan atau unit yang diproduksi perusahaan dikali dengan rate yang tadi udah kita cari. Nah, yang diproduksi oleh perusahaan itu kan 600 unit. Berarti di sini 600 dikalikan dengan 12.000 rate-nya. Nah, maka kita dapat di sini adalah 7.200.000. Lalu kita lihat selisihnya di sini. Selisihnya adalah 4.800.000. Di mana yang FO budgeted ini lebih besar dibandingkan apa yang kita budgetin di sini. Berarti ini adalah unfavorable. Nah, ini perhitungannya udah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke jurnalnya. Nah, untuk jurnalnya yang pertama ini kita akan mencatat material price variance atau yang ini. Nah, sekarang kita masukkan dulu untuk material control. Ini kita masukkan angka yang actual quantity purchase dikali dengan standard price. Ini kita masukkan 26.400.000 di sini. Nah, lalu untuk cash-nya adalah yang benar-benar kita keluarkan, di mana itu adalah 30 juta. Nah, setelah itu kita masukkan material price variance ini di selisihnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa MPV ini ada di sebelah debit karena dia unfavorable. Ini sama seperti gain or loss ya. Kalau kita gain, kita catat di sebelah kredit. Kalau kita loss, kita catat di sebelah debit. Nah, ini unfavorable karena dia tidak menguntungkan bagi perusahaan. Kita catat dia di sebelah debit. MPV sebesar 3.600.000. Selanjutnya kita mau mencatat jurnal untuk material usage variance atau MUV di sini. Nah, di sini untuk MUV kita catat WIP control pada material control dan juga MUV. Nah, tapi di sini kita lihat dulu WIP control ini kita masukkan jumlah yang standard quantity use dikali dengan standard price yaitu 10.560.000. Lalu untuk material controlnya ini adalah yang kita pakai sebenarnya yaitu 25 juta. Nah, di sini ada selisih juga yaitu kita masukkan ke material usage variance di mana angkanya adalah 15.290.000. Nah, lagi-lagi karena dia unfavorable, kita catat dia di sebelah debit sini. Nah, selanjutnya kita mau mencatat jurnal untuk labor variance. Nah, untuk labor ini langsung digabung aja. Jadi untuk WIP kontrolnya kita catat yang ada di standar sini. Berarti 21 juta. Lalu untuk salaries payable-nya ini adalah yang benar-benar kita keluarkan. Yaitu yang actual. Di sini adalah 24 juta. Nah, lalu untuk labor efficiency variance dan juga labor rate variance ini kita lihat di sini. Labor rate variance adalah favorable. Berarti LRV ini kita catat di sebelah kredit. Kita catat di sebelah kredit sebesar 6 juta.
Lalu untuk LEV atau Labor Efficiency Variance ini kita catat di sebelah debit sebesar 9 juta tadi. Nah, maka ini udah balance. Selanjutnya kita mau mencatat jurnal yang keempat, yaitu jurnal write-off. Nah, jadi jurnal write-off di sini adalah kita ingin menghapus seluruh akun variance ini. Berarti, kalau kita mau hapus, semua yang ada di debit kita kreditkan, semua yang ada di kredit kita debitkan. Nah, selisihnya nanti akan kita masukkan ke COGS. Nah, berarti sekarang kita lihat dulu apa yang dikredit. Yang dikredit ternyata hanya labor rate variance. Kita masukkan labor rate variance di debit sebesar 6 juta. Lalu kita catat yang dikredit. Yang dikredit ada apa aja? Berarti yang kita catat di kredit adalah yang tadinya ada di debit, yaitu material price variance, material usage variance, dan juga labor efficiency variance. Di sini material price variance itu 3.600.000, material usage variance 15.290.000, labor efficiency variance 9 juta, dan ini sisanya kita catat ke COGS. Di sini karena di sebelah debitnya itu lebih kecil dibandingkan kredit, berarti COGS kita catat di sebelah debit di sini. Yaitu dengan cara kita jumlahkan semuanya di sini. Lalu dikurang dengan yang ada di debitnya 6 juta. Maka kita dapat di sini adalah COGS sebesar 21.890.000. Nah, sekian untuk pembahasan problem 5. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di Teams. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang problem 7. Oke, selanjutnya kita akan membahas problem 7. Untuk problem 7 ini, teman-teman bisa lihat di modul di halaman 9. Nah, jadi Izico merupakan perusahaan yang memproduksi kursi berbahan dasar kayu. Izico memiliki biaya standar dalam memproduksi kursi dengan keterangan sebagai berikut. Jadi ini kita diberikan informasi mengenai biaya standar untuk memproduksi kursi. Terus, kita juga dikasih informasi aktual yang terjadi selama tahun 2019. Jadi, ini adalah biaya untuk setahun ya, tahun 2019. Nah, lalu kita diminta di sini untuk menghitung nilai material variance dan labor variance, serta buat jurnal pencatatan variance hingga pengalokasian variance ke COGS. Lalu yang kedua kita juga diminta untuk menghitung nilai variable overhead variance dan juga fixed overhead variance. Nah, seperti biasa kita mulai dari material variance terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita kan mau menghitung MPV dan MUV. Nah, ini untuk lebih gampangnya saya bikin listnya dulu di sini biar nanti kita tinggal masukin aja. Nah, seperti yang dikasih tahu di soal, biaya standar ini setiap satu unit kursi memerlukan 5 balok kayu dengan harga standar 15.000 per balok. Berarti di sini adalah harga standarnya itu adalah 15.000 per balok. Lalu, standar quantity use-nya ini berarti kita lihat lagi. Nah, ini standar quantity use itu kita bisa cari dari ini karena dikasih tahu bahwa setiap satu unit kursi memerlukan 5 balok kayu. Terus kita dikasih tahu juga total kursi yang diproduksi adalah 2.000 unit. Berarti di sini kita bisa menghitungnya adalah 2.000 yaitu unit yang diproduksinya dikali dengan 5 balok kayu yaitu 10.000. Jadi standar quantity use-nya adalah 10.000 balok. Nah, terus di poin yang kedua, untuk memenuhi kapasitas normalnya, perusahaan mempekerjakan 5 orang di bagian produksi dengan upah 28.000 per jam, di mana untuk memproduksi 1 unit kursi membutuhkan waktu 8 jam. Nah, berarti di sini standar rate-nya itu adalah 28.000, yaitu tadi 28.000 per jam. Nah, di sini biar lebih gampang, kita masukin dulu unit produksinya. Jadi unit produksinya adalah 2.000. Oke. Nah, di sini standar tower, berarti kita lihat tadi, satu unit kursi itu membutuhkan waktu 8 jam. Sekarang kita produksi 2.000 unit, berarti totalnya adalah 8.000, maksudnya 8 jam dikalikan dengan 2.000 unit.
Maka kita dapat standar hour-nya adalah 16.000 jam. Nah, selanjutnya di poin ketiga dikasih tahu bahwa biaya overhead dibebankan berdasarkan jam tenaga kerja langsung, di mana standar rate untuk biaya variabel dan biaya tetap secara berurut adalah 5.000 dan 2.200. Berarti kita masukin di sini 5.000 dan 2.200. Ini berdasarkan jam tenaga kerja langsung, berarti per DL hour. Nah, selanjutnya di poin keempat dikasih tahu bahwa kapasitas normal perusahaan adalah 200 unit per bulan. Nah, kita bisa cari capacity hour-nya, yaitu dengan mengalihkan kapasitas normal perusahaan dikali dengan waktunya, yaitu 8 jam. Nah, tapi di sini kita lihat lagi bahwa ini tuh 200 unit per bulan. Sedangkan yang kita hitung adalah per tahun. Berarti di sini kita harus kalikan dengan 12 dulu. 200 kita kalikan dengan 12, lalu kita kalikan dengan waktunya, yaitu 8 jam untuk membuat satu buah kursi. Maka kita dapat capacity hour adalah 19.200 jam. Terus informasi aktualnya ini, total kursi yang diproduksi adalah 2.000 unit. Lalu, perusahaan memiliki persediaan awal balok kayu sebanyak 200 balok dengan total harga 2.500.000. Perusahaan juga membeli 14.500 balok tambahan dengan harga per unit sesuai dengan harga standar. Perusahaan mendapatkan diskon sebesar 5% karena membayar tunai. Persediaan akhir balok kayu adalah 4.300. Nah, di sini persediaan awal balok kayu itu kan bisa kita masukin di sini begininya adalah 200. Terus kita beli lagi 14.500, yaitu purchase-nya. Karena di sini dikasih tahu perusahaan juga membeli 14.500 balok tambahan. Terus ending-nya itu persediaan akhir balok kayu 4.300. Nah, berarti kita bisa tahu berapa balok yang kita gunakan, yaitu dengan beginning ditambah purchase dikurang dengan ending. Nah, berarti di sini beginning kita tambah dengan purchase, kita kurang dengan endingnya. Maka kita dapat di sini balok yang kita gunakan aktualnya adalah 10.400 balok. Berarti kita bisa masukkan ke sini 10.400 balok. Nah, terus sekarang kita mau cari actual price-nya. Jadi, untuk actual price-nya ini kita lihat lagi di soal. Perusahaan membeli 14.500 balok tambahan dengan harga per unit sesuai dengan harga standar. Berarti sekarang kita cari tahu dulu harga untuk 14.500 balok yang kita beli itu berapa. Nah, jadi 14.500 balok ini kita beli dengan harga sesuai dengan harga standarnya. Berarti 14.500 kita kalikan dengan harga standar baloknya, yaitu 15.000. Maka kita dapat 217.500.000. Nah, terus ini kan harga standarnya sebelum diskon. Sekarang kita cari tahu dulu actual price-nya untuk 14.500 balok. Nah, jadi tadi kan dia bilang kalau dikasih diskon sebesar 5%. Berarti harga yang standarnya kita kalikan dengan 95%. Maka kita dapat actual price untuk 14.500 balok itu adalah 206.625.000. Nah, kita kan tadi di sini itu ngitung untuk ngitung material price variance itu kan actual quantity purchase dikali actual price dibandingkan dengan actual quantity purchase dikalikan dengan standard price. Nah, di sini kita cari AP per balok. AP per balok ini kita bisa dapetin dari harga untuk total semuanya kita bagi dengan balok yang kita beli 14.500. Maka kita dapat AP per balok adalah 14.250 per balok. Nah, berarti kita udah bisa mulai mengerjakan di sini. Yaitu actual quantity purchase itu adalah actual yang kita tadi beli. Actual quantity purchase-nya itu adalah
14.500. Berarti di sini 14.500 dikalikan dengan actual price-nya, yaitu 14.250. Nah, ini kita kalikan, yaitu 206.625.000. Nah, jadi sebenarnya tadi kalau teman-teman nggak mau ngitung per baloknya berapa, ini tuh bisa langsung dimasukin aja nih. Actual price untuk 14.500 balok ini bisa langsung dimasukin ke bagian ini, karena jumlahnya akan sama aja. Tuh, cuma ini adalah breakdown-nya atau perhitungannya. Nah, selanjutnya di sini actual quantity purchase itu tadi berarti masih sama 14.500 kita kalikan dengan standard price-nya, di mana standard price-nya itu adalah 15.000. Nah, sekarang kita kalikan, maka kita dapat hasilnya 217.500.000. Nah, di sini ada selisih 10.875.000. Nah, kita lihat di sini. Yang kita keluarkan sebenarnya itu lebih kecil dibandingkan apa yang kita estimasikan, apa yang kita anggarkan gitu. Yang kita keluarkan itu lebih kecil, berarti yang sebenarnya terjadi itu lebih kecil. Berarti ini menguntungkan bagi perusahaan, maka kita catat dia sebagai favorable. Nah, selanjutnya kita mau menghitung material usage variance. Di sini actual quantity use itu adalah yang tadi udah kita cari, yaitu 10.400. Kita kalikan dengan standard price-nya, 15.000. Maka di sini kita dapat hasilnya 156 juta. Lalu untuk standard quantity use tadi kita udah cari juga, yaitu 10.000 balok. Berarti 10.000 dikali dengan 15.000. Maka kita dapat hasilnya 150 juta. Nah, ini ada selisih. Kita hitung selisihnya yaitu 6 juta. Nah, di sini yang kita keluarkan sebenarnya itu lebih besar dibandingkan apa yang kita anggarkan. Karena yang kita keluarkan lebih besar, berarti ini tidak menguntungkan, kita catat dia sebagai unfavorable. Nah, selanjutnya kita akan membahas labor variance. Nah, labor variance ini terdiri dari dua, labor rate variance dan juga labor efficiency variance. Nah, yang pertama kita mau mencari dulu actual hour dikali dengan actual rate. Nah, kita baca lagi di soal. Di sini informasi aktual yang terjadi selama tahun 2019 itu ada di poin ketiga. Perusahaan membayar 5 orang pekerjanya sebesar 30.000 per jam dan total upah yang dibayar perusahaan tiap bulannya sebesar 26.400.000. Nah, ini berarti adalah biaya aktual yang dibayar oleh perusahaan. Tapi kita lihat lagi, ini tuh masih dalam tiap bulan. Sedangkan di sini kita dari tadi menghitung itu per tahun. Berarti di sini 26.400 itu kita kalikan dengan 12 karena setahun 12 bulan, maka kita dapat 316.800.000. Nah, sekarang di yang kedua ini adalah actual hour dikali dengan standard rate. Nah, di sini kita tahu nih standard rate-nya berapa, karena tadi kan kita udah mencari ya nih, standard rate-nya tuh 28.000 per jam. Tapi kita nggak tahu nih actual hour-nya tuh berapa, karena di soal nggak di state di soal kan. Jadi kita bisa cari di sini. Caranya gimana? Nah, ini actual DL cost tadi itu adalah 26.400.000 per bulan. Nah, berarti 26.400.000 ini kita kalikan 12, kita dapat actual direct labor cost per tahun. Nah, sekarang kita mau cari tahu dalam setahun itu berapa jam tenaga kerja langsung yang terjadi. Nah, berarti ini kita tahu kan actual rate-nya itu adalah 30.000. Nah, karena kita tahu actual rate-nya 30.000, berarti untuk mencari actual hour ini berarti kita bagi actual direct labor cost tahunnya dibagi dengan direct labor cost-nya yaitu 30.000. Maka kita dapat actual hour-nya adalah 10.560 jam. Tuh. Nah, sekarang kita bisa langsung masukin di sini. Actual hour-nya adalah 10.560 dikalikan dengan standard rate-nya. Standard rate-nya tadi itu adalah 28.000 di sini ya, 28.000. Nah, maka
di sini kita dapat hasilnya adalah 295.680.000. Nah, di sini ada perbedaan nih, di mana aktualnya lebih besar dibandingkan apa yang kita estimasikan. Berarti, labor rate variance di sini ini adalah unfavorable. Nah, setelah itu kita mau menghitung labor efficiency variance. Nah, labor efficiency variance ini untuk standard hour, itu tadi kita udah menghitung juga. Standard hour-nya 16.000 jam, dapatnya dari mana? Itu dapatnya tuh dari ini ya. Di soal dikasih tahu bahwa untuk memproduksi 1 unit kursi membutuhkan waktu 8 jam. Nah, pada periode ini kita memproduksi 2.000 unit, berarti 8 dikali 2.000. Maka kita dapat standard hour-nya adalah 16.000. Lalu kita kalikan dengan standard rate-nya, yaitu 28.000. Nah, maka di sini kita dapat hasilnya adalah 448 juta. Nah, di sini ada perbedaan juga, di mana yang kita estimasikan itu lebih besar dibandingkan apa yang kita bayarkan sebenarnya. Jadi, aktualnya ini lebih kecil dibandingkan estimasinya. Berarti, ini menguntungkan bagi perusahaan. Maka kita catat dia favorable. Nah, selanjutnya kita akan menghitung variable overhead variance. Nah, di sini kita mau menghitung actual hour dikali dengan actual rate. Tadi kan kita tahu kalau actual hour-nya itu didasarkan pada jam tenaga kerja langsung. Berarti tadi sama aja kayak actual hour yang ini, yaitu 10.560. Tapi, di soal ini kita tuh nggak dikasih tahu berapa actual rate untuk variable overhead. Tapi, kita dikasih tahu di soal, biaya overhead tetap yang terjadi adalah 45.300.000 dan total variance yang terjadi dalam variable overhead adalah 2.500.000 unfavorable. Berarti sekarang kita kerjain dulu apa yang bisa kita kerjain, yaitu kan di sini yang actual hour dikali standard rate bisa kita kerjakan. Actual hour-nya kita tadi udah lihat 10.560 jam dikalikan dengan standard rate-nya, yaitu tadi standard rate-nya adalah biaya variabel 5.000. Berarti di sini itu 5.000. Nah, di sini kita bisa dapat hasilnya 52.800.000. Lalu, standard hour dikali standard rate ini juga bisa kita kerjakan, di mana standard hour-nya tadi 16.000. Terus standard rate-nya itu adalah tadi 5.000. Nah, ini bisa kita jumlahkan kali 5.000. Nah, di sini ada 80 juta. Nah, ini tuh ada perbedaan antara actual hour kali standard rate dengan standard hour dikali standard rate. Nah, di sini kita lihat perbedaannya ada berapa, yaitu 27.200.000. Nah, terus kita lihat di sini actual hour-nya atau yang kita keluar yang sebenarnya terjadi itu lebih kecil dibandingkan apa yang kita estimasikan. Berarti ini adalah variance yang favorable atau menguntungkan. Nah, sekarang gimana caranya kita cari yang actual hour dikali actual rate ini? Jadi, untuk mencari ini, kita tahu variable overhead efisiensi variance-nya adalah 27.200.000 favorable. Kita juga dikasih tahu total variance yang terjadi pada variable overhead ini 2.500.000 unfavorable. Nah, sekarang kita buat perhitungannya. Di sini berarti VOEV ini adalah 27.200.000 ini favorable. Nah, tapi total yang terjadi ini adalah 2.500.000 unfavorable. Nah, jadi di sini gimana cara carinya? Ini kita asumsikan aja kalau misalkan variable overhead efficiency variance ini karena dia favorable, kita asumsikan dia negatif gitu ya. Lalu untuk yang unfavorable ini kita asumsikan dia positif. Nah, sekarang di sini berarti variable overhead rate variance ditambah dengan variable overhead efficiency variance harus jadi totalnya. Nah, sedangkan di sini kita tahu totalnya ini 2.500.000 unfavorable, sedangkan variable overhead efficiency variance-nya 27.200.000 favorable. Nah, berarti
untuk kita tahu variable overhead rate variance ini itu adalah variable overhead efficiency variance-nya, yaitu yang 27.200.000 ini, kita tambahkan dengan totalnya, yaitu 2.500.000. Jadi kita dapat 29.700.000 ini adalah unfavorable. Atau sebenarnya gampangnya kayak gini. Berarti kan total itu kan sama dengan VORV ditambah dengan VOTV. Gini kan. Nah, ini kan misalkan kayak gini. Berarti totalnya ini kan 2.500.000. Tadi kita asumsikan kalau misalkan unfavorable ini kita anggap positif ya. Berarti sama dengan variable overhead rate variance itu tadi yang mau kita cari, variable overhead rate variance, terus yang variable overhead efficiency variance yang ini adalah favorable, yaitu dia minus. Berarti minus 27.200.000 ini ya. Nah, kayak gini. Nah, setelah jadi kayak gini, berarti kan kalau misalkan kita mau cari VORV atau variable overhead rate variance, berarti variable overhead efficiency variance yang kita pindahkan ke bagian ruas sebelah kiri. Berarti di sini kan jadinya nanti 2.500.000 ditambah dengan 27.200.000 akan sama dengan VORV. Maaf. Ini akan sama dengan VORV, gitu ya pokoknya. Teman-teman harusnya ngerti nih, jadi sama dengan VORV. Nah, kayak gini. Makanya kenapa VORV-nya itu nanti kita bisa dapat hasilnya 2.500.000 ditambah dengan 27.200.000. Gini. Nah, maka kita dapat 29.700.000. Gini. Ini adalah asal-usulnya kenapa variable overhead rate variance-nya bisa 29.700.000. Nah, sekarang kita udah tahu nih, variable overhead rate variance-nya adalah 29.700.000. Kita pindahkan sekarang ke sini. Variable overhead rate variance 29.700.000. Tadi kita udah lihat di sini. Kita asumsikan positif itu unfavorable ya. Berarti di sini ini variable overhead rate variance ini adalah favorable. Maksudnya unfavorable. Nah, di sini berarti dia unfavorable. Nah, terus kita kan tahu nih, unfavorable ini berarti yang dikeluarkan sebenarnya lebih besar dibandingkan yang kita estimasikan. Berarti cara kita tahu yang aktual di sini adalah yang kita estimasikan di sini kita tambah dengan variansnya. Maka kita dapat di sini aktualnya adalah 82.500.000. Gitu. Ini untuk variable overhead variance. Selanjutnya, kita mau menghitung fixed overhead variance. Nah, fixed overhead variance ini, kita dikasih tahu kalau biaya overhead tetap yang terjadi adalah 45.300. Berarti kita bisa langsung masukin di sini, actual FOH adalah 45.300.000. Nah, terus untuk FOH budgeted, ini kan capacity dikali dengan standard rate. Ya. Jadi capacity dikali dengan standard rate. Tadi kita udah hitung capacity-nya, yaitu 19.200. Dapatnya dari mana tadi? Dapatnya adalah dari kapasitas normal perusahaan 200 unit per bulan. Ini kita kalikan dulu, kita jadikan setahun dikali dengan 12. Lalu kita kalikan dengan waktu pembuatan untuk 1 unit kursi, yaitu 8 jam. Nah, maka 200 dikali 12 dikali 8. Kita dapat 19.200 jam. Berarti di sini kita bisa langsung masukkan 19.200 dikali dengan standard rate-nya. Standard rate untuk FOH budgeted itu tadi ada di soal. Standard rate untuk fixed overhead itu adalah 2.200. Berarti di sini langsung kita masukin 2.200. Maka di sini kita dapat 42.240.000. Nah, berarti fixed overhead spending variance-nya kita selisihkan actual FOH dikurang dengan FOH budgeted. Kita dapat 3.060.000.
di mana aktualnya lebih besar dibandingkan yang kita estimasikan. Berarti ini adalah unfavorable. Nah, selanjutnya di sini FOH apply to WIP. Nah, FOH apply to WIP ini itu kan rumusnya adalah standar tower dikali dengan standar rate ya. Nah, jadi standar tower di sini karena dikasih tahu bahwa biaya overhead itu dibebankan berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Berarti ini kita langsung masukin aja 16.000 dikali dengan rate-nya yaitu 2.200. Maka di sini kita dapat hasilnya 35.200.000. Nah, di sini juga ada selisihnya. Itu kita selisihkan antara FOH budgeted dengan FOH applied WIP. Kita dapat 7.040.000 untuk fixed overhead volume variance. Nah, di sini fixed overhead volume variance-nya itu kita lihat lagi. Di sini yang budgetednya lebih besar dibandingkan yang applied WIP. Berarti ini adalah unfavorable. Nah, jadi ini perhitungannya udah selesai. Sekarang kita akan masuk ke jurnalnya. Nah, ini jurnalnya masih sama kayak tadi. Jurnal pertama itu untuk mencatat material price variance. Jadi sekarang kita lihat lagi, tadi material price variance itu nilainya sebesar 10.875.000 dan dia favorable. Nah, karena dia favorable, berarti kita catat dia di sebelah kredit. Berarti kita catat di sini ada MPV. Nah, terus material kontrol ini angkanya dari mana? Material kontrol ini angkanya dari yang standar, berarti 217.500.000. Lalu kita catat material price variance di sebelah kredit sebesar 10.875.000. Lalu kita catat cash atau yang sebenarnya kita keluarkan 206.625.000. Nah, terus selanjutnya di sini jurnal yang kedua adalah jurnal untuk mencatat material usage variance atau MUV. Nah, di sini MUV-nya itu unfavorable. Berarti karena unfavorable, kita akan catat MUV ini di sebelah debit. Nah, sekarang kita lanjut lagi. WIP kontrol itu kita ambil angka yang standar, yaitu yang 150 juta. Lalu material kontrolnya kita ambil angka yang actual quantity used dikali dengan standard price, yaitu 156 juta. Nah, selisihnya ini kita masukkan ke material usage variance, yaitu sebesar 6 juta di sebelah debit, sesuai dengan MUV-nya yang tadi unfavorable. Nah, selanjutnya ini jurnal yang ketiga, itu adalah jurnal untuk mencatat labor variance. Nah, di sini untuk mencatat labor variance, kita catat dulu WIP kontrolnya itu sebesar yang standar, salaries payable-nya itu sebesar yang aktual. Nah, baru kita catat variance-nya. Nah, variance-nya di sini untuk labor rate variance ini unfavorable, berarti kita akan catat labor rate variance di sebelah debit, dan ada labor efficiency variance yang favorable, berarti kita catat dia di sebelah kredit. Nah, berarti di sini labor rate variance kita catat di sebelah debit, dan juga labor efficiency variance kita catat dia di sebelah kredit. Angkanya kita masukin aja, labor rate variance itu 21.120. Lalu untuk labor efficiency variance ini 152.320.000. Nah, selanjutnya jurnal yang terakhir ini adalah jurnal untuk write off semua variance ke COGS. Nah, sekarang berarti yang ada di sebelah kredit kita debitkan dulu. Berarti material price variance, labor efficiency variance. Lalu yang di sebelah debit kita kreditkan. Berarti material usage variance dan juga labor rate variance. Nah, kita masukkan angkanya. Material price variance berarti 10.875. Labor efficiency variance 152.320.000. Material usage variance-nya 6 juta. Dan labor rate variance-nya 21.120.000. Nah, di sini berarti COGS-nya akan ada di sebelah kredit, yaitu sebesar
10.875.000 ditambah 152.320.000 dikurang dengan 6 juta dan dikurang dengan 21.120.000. Maka kita dapat cost of goods sold-nya di sebelah kredit sebesar 136.075.000. Sekian untuk pembahasan problem 5 dan problem 7 pada hari ini. Apabila masih ada yang kurang jelas atau kurang paham, teman-teman bisa tanyakan langsung di Teams. Teman-teman juga jangan lupa untuk mengumpulkan catatan problem 5 yang sudah kita bahas tadi dan juga problem 7 ke assignment yang sudah saya buat. Terima kasih teman-teman yang menonton sampai selesai. Sampai jumpa minggu depan.